Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah. Tentunya masih bersama saya Bang Rey, channel dimana kamu dapat menemukan materi-materi seputar sejarah dan informasi tentang sejarah hanya di RK Sejarah. Namun sebelum kita lanjut kepada pembahasan kali ini, jangan lupa untuk aktifkan tombol subscribe yang ada di bawah, karena dengan subscribe kamu sudah memberikan support terbaik untuk RK Sejarah dan kamu tidak akan pernah ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video yang ada pada channel ini cukup menarik untuk diperbincangkan, silahkan share ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-temanmu juga mengetahui apa yang sudah kamu ketahui. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta penyebab kekalahan Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Seperti apa pembahasan selengkapnya? Langsung saja kita ke TKP. Oke, Sobat RK Sejarah, mendengar nama Nazi Jerman memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nazi merupakan sebuah organisasi ataupun partai yang berdiri di Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Salah satu tokoh kunci dari Nazi Jerman ini adalah yang terkenal, siapa lagi kalau bukan paman kalian, Adolf Hitler. Pada saat Perang Dunia Kedua, Nazi merupakan pasukan bersenjata yang memiliki peralatan perang yang cukup canggih pada masanya. Sehingga pada masa Perang Dunia Kedua ini, pasukan Nazi Jerman sangat diperhitungkan oleh pasukan-pasukan sekutu. Walaupun demikian, memiliki peralatan perang yang cukup canggih, ternyata Nazi tetap mengalami kekalahan pada saat Perang Dunia Kedua. Lantas, apa yang menyebabkan Nazi kalah pada masa Perang Dunia Kedua ini? Apakah musuh yang jauh lebih kuat daripada Nazi? Atau apakah adanya kekacauan pada internal Nazi itu sendiri? Berikut adalah penyebab mengapa Nazi bisa kalah pada saat Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah Nazi menolak rancangan teknologi senjata baru. Meskipun Nazi ini adalah pasukan terkuat pada masa Perang Dunia Kedua, tetapi salah satu kesalahan yang dibuat oleh Nazi itu sendiri yang menyebabkan mereka kalah dalam Perang Dunia Kedua adalah karena mereka menolak adanya rancangan teknologi senjata baru, di mana pada saat itu paman kalian Adolf Hitler sebagai pemimpin Nazi merasa bahwasanya senjata yang dimilikinya sudah cukup kuat dan sudah cukup modern. Ada beberapa penemuan-penemuan penting yang ditemukan pada saat Perang Dunia Kedua yang merupakan penemuan dalam industri persenjataan yang mampu mendukung kemajuan pasukan Nazi Jerman pada waktu itu. Misalnya adalah senapan STG-44 yang merupakan senjata penemuan Albert Einstein yang tidak boleh diproduksi secara massal oleh si Hitler. Selain itu juga senjata nuklir ciptaan Leo Szilard juga disia-siakan oleh Hitler. Padahal kalau Nazi pada waktu itu menggunakan teknologi persenjataan yang terbaru, maka ada kemungkinan Nazi bisa memenangkan Perang Dunia Kedua. Yang kedua, pasukan Nazi tidak memiliki ahli perang yang mumpuni. Untuk menang dalam sebuah perang, senjata yang canggih saja tidak cukup. Diperlukan sebuah strategi yang jelas untuk bisa memenangkan perang. Sayangnya hal ini tidak dimiliki oleh Nazi. Hal ini dibuktikan dengan ketidakmampuan Nazi untuk merebut Inggris karena jenderal Nazi menerapkan strategi yang salah. Karena itulah Hitler selalu mengambil keputusan sendiri serta tidak mempercayai kemampuan jenderalnya. Akibatnya Nazi kalah dalam Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, pasukan Nazi harus siap mati di medan tempur. Pasukan Nazi memiliki kebijakan yang sangat ketat terhadap pasukannya. Kebijakan yang diterapkan oleh Nazi Jerman ialah pasukan Nazi harus siap mati saat berlaga di medan perang. Memang sebenarnya ini adalah salah satu hal yang tidak dapat dipungkiri pada saat perang. Namun, mereka harus berperang sampai titik darah penghabisan dan tidak boleh mundur saat perang. Kalau ada pasukan Nazi yang mundur, maka mereka harus siap untuk dihukum mati oleh para petinggi perang. Karena kebijakan inilah yang membuat pasukan Nazi semakin berkurang, sehingga pada akhirnya
kekuatan militer Nazi menjadi melemah karena banyak orang-orang terbaiknya yang dihukum mati ataupun harus menelan sianida karena Hitler tidak menerima yang namanya kekalahan. Yang keempat, Jerman memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Salah satu pendukung mobilitas pasukan dalam peperangan adalah sumber daya alam yang mumpuni. Walaupun memiliki persenjataan yang cukup maju, tetapi Jerman memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas, dan ini tidak dapat dipungkiri. Jerman hanya memiliki sumber daya alam yaitu tambang batu bara yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Tetapi hanya itu saja sumber daya alam yang dimiliki oleh Jerman. Melihat kondisi ini, para petinggi Nazi sadar bahwasanya posisi Jerman sangat tidak menguntungkan. Dengan kondisi sumber daya alam yang sangat sedikit, maka Nazi tidak akan mampu bertahan pada peperangan yang cukup panjang. Yang kelima, Hitler terlalu berambisi untuk menguasai Eropa. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya figur seorang pemimpin sangat penting bagi pasukan dalam memenangkan perang. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh paman kalian Hitler. Sifat ambisius dan keras kepala yang dimiliki oleh Adolf Hitler membuat Nazi mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Menurut Albert Speer, yang merupakan mantan Menteri Industri Peperangan pada masa Nazi Jerman, ia berkata kalau sebenarnya Nazi belum siap untuk berperang. Tetapi karena Hitler terlalu ambisius ingin menguasai Eropa dan ingin membuktikan kepada Eropa bahwasanya bangsa Arya adalah bangsa yang paling kuat di Eropa, akhirnya tanpa persiapan yang matang, Nazi mulai menyerang Polandia dengan strategi Blitzkrieg-nya pada tahun 1939 yang menyulut terjadinya Perang Dunia Kedua. Itulah penyebab mengapa Nazi bisa mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Walaupun pada saat itu Nazi dikenal sebagai pasukan militer yang terkuat. Nyatanya Nazi memiliki banyak sekali kelemahan, mulai dari sumber daya alam yang sedikit, tidak memiliki ahli perang yang handal, hingga keputusan Hitler yang membuat Nazi kalah dalam Perang Dunia Kedua. Sehingga kelemahan inilah yang dimanfaatkan oleh pasukan sekutu untuk mengalahkan Nazi di kampung halamannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Sampai jumpa pada video berikutnya dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin und Franzstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann.